Sudah siap? Udah, Pak. Ya. Nomor 1. Dalam segitiga ABC, panjang vektor AB itu A, panjang vektor AC-nya B. Jika titik G adalah titik berat segitiga ABC ya, maka panjang AG-nya, vektor AG berapa ya? Oke, kita buat segitiga ABC ya. ABC, terus ada titik berat ya. Kita buat jajar genjang ya, yang sejajar AB dan sejajar AC ya. Misalkan ini titik D ya. Vektor AB-nya tadi A, vektor AC itu B ya. Nah, G titik berat. Jadi kita tarik garis A ke D. Misal titik potong ini HD ya. Nah, G titik berat. Ini G. Berarti si AG itu kan 2/3. Kalau titik berat 2/3 dari AH ya. 2/3 dari AH. Sedangkan AH kan setengahnya AD ya. 2/3. Ini AH itu setengahnya AD. Nah, vektor AD kan sama juga vektor A. Ini B-nya sama ya. B itu B. Vektor AD itu kan vektor A ditambah vektor B ya. Ini duanya bisa kita coretkan. Jadi 1/3. Nah, AD-nya kita buat dalam bentuk vektor A ditambah vektor B ya. Oke, kelar. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ya. Berikutnya, misalkan alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat ini. Ya. Jika super alfa dan super beta, akar-akar persamaan kuadrat yang kedua. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat ini merupakan apa ya? Oke, berarti kita nyari nilai BC ya. Buat nyari nilai BC, kita cari dulu ini ya. Alfa tambah beta dari persamaan pertama. Jumlah akar dari persamaan pertama kan min B per A ya. Nah, B-nya min B, jadi min ditambah min jadi plus ya, B. Lalu hasil kali akarnya alfa kali beta, C per A, berarti 6 dibagi 1 ya, ini 6. Oke, alfa tambah betanya ada, alfa kali betanya ada. Nah, dari persamaan kuadrat yang kedua, kan akar-akarnya 1 plus alfa dan 1 plus beta ya. 1 per beta. Coba kita hitung jumlah akar ya, dari persamaan kuadrat yang kedua. Ini kalau kita samakan penjulutnya, jadi tinggal silang ya. Alfa tambah beta. Nah, alfa tambah betanya tadi kan udah kita hitung tuh B ya. Alfa kali betanya itu 6 ya, dibagi 6. Nah, jumlah akar dari persamaan kedua min B per A kan. B-nya ini min 4, A-nya 1. Jadi minus, dari minus 4 jadi 4 ya. Kalau 6-nya kita kali silang, berarti B-nya kita dapat 6 kali 4 ya, 24. Oke, B-nya udah dapat. Sekarang nyari C-nya, kita pakai yang jumlah hasil kali akar ya. Super alfa dikali super beta. Nah, jadi super alfa beta ya. Tadi kan alfa betanya, alfa kali beta itu 6 ya. Jadi super 6. Nah, dari persamaan kedua, hasil kali akar kan C per A. Ya, C dibagi 1 ya, C. Berarti C-nya super 6 ya. Oke, C-nya super 6, B-nya 24, C-nya super 6. Nah, kita masuk ke persamaan ketiga. Ya. Persamaan ketiga, kita substitusi berarti X kuadrat minus B kali C, 24 dikali super 6 ya. Jadi 24 per 6
kali X. 24 bagi 6 kan 4 ya. Ini B kali C-nya berarti 4 ya. Berarti persamaan kuadratnya adalah X kuadrat minus 4X ditambah 4. Oh, ternyata ini persamaan kuadrat sempurna ya. X minus 2 kuadrat sama dengan 0. Berarti X1 karena ini kembar ya. X1 sama dengan X2 sama dengan 2. Jadi akarnya kembar, 2 itu positif ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas. Lanjut kita. Lanjut, Pak. Oke, ke nomor berikutnya. Jika fx yang merupakan suatu bentuk kuadrat, jika dibagi x min 1, sisanya min 2. Kalau dibagi x plus 1, sisanya min 4. Dibagi x plus 3, sisanya 10. Maka nilai fx di titik kritis, berarti nilai fx di titik puncak. Ya. Kalau dia terbuka ke atas, tanya nilai minimumnya. Ya. Kalau terbuka ke bawah, tanya nilai maksimumnya. Ya. Oke, kita cari fx-nya dulu. Kan fx-nya fungsi kuadrat ya. Fx berarti ax kuadrat plus bx plus c, kita misalkan gitu ya. Nah, kalau dibagi x min 1, sisanya min 2. Berarti fungsi dari sisa ya, fungsi dari, kan dibagi x min 1 ya. Dibagi x min 1. Nah, berarti sisanya ini kan fungsi 1 ya. Ini 1, pembuat nolnya. Berarti fungsi 1 itu adalah sisanya. X yang kita ganti 1, berarti A ditambah B ditambah C. Nah, sisanya min 2 ya. Lalu dibagi X plus 1. Nah, X plus 1 berarti pembuat nolnya min 1 ya. Fungsi dari min 1, X-nya kita ganti min 1, kalau dikuadratkan tetap 1 ya. B dikali min 1 ditambah C, jadi sisanya min 4. Nah, ini persamaan kedua. Ke 1, ya. Ini persamaan kedua ya. Yang ketiga dibagi sama X plus 3, berarti pembuat nolnya min 3. Sisanya adalah fungsi dari min 3. X-nya kita ganti min 3 kuadrat 9 kali A, min 3 dikali B, min 3B ditambah C sama dengan sisanya adalah 10 ya. Ini persamaan ketiga. Oke, kita substitusi nih ya. Persamaan 1 dikurang 2 aja dulu ya. Karena A sama C-nya bisa hilang ya. Persamaan 1 dikurang persamaan kedua ya. Jadi apa tuh? A-nya hilang, B dikurang min B jadi 2B ya. 2B, C-nya hilang, min 2 ditambah 4 jadi 2 ya. Berarti B-nya sama dengan 2 dibagi 2, 1 ya. Oke, B-nya kita dapat 2. Berarti bisa kita substitusi ke persamaan 1 sama 3 ya. Oke, persamaan 3 dulu deh. Kita ganti B-nya ya. 9A, B-nya kita ganti 1, berarti min 3 tambah C sama dengan 10 ya. Persamaan berapa lagi nih? 1 deh ya. Persamaan 1 ya. B-nya kita ganti 1, berarti A min 1 ditambah C sama dengan min 2 ya. Kita eliminasi. Jadi 8A, C-nya habis ya. Min 3 tambah 1, min 2 sama dengan 10 tambah 2, 12 ya. Jadi 8A, kok nggak berarti ada yang salah. Gimana? Plus itu plus 1. Yang mana tuh? A plus 1 plus C. Oh, ini plus ya? Iya. Hmm. Oke, min 4. Nah, baru bulat nih. 8A sama dengan 16 ya. Berarti A-nya 2 ya. Nah, baru bulat ya. A-nya 2, B-nya 1. Kita substitusi ke persamaan 1 aja ya, biar enak. Nah, A-nya 2. 2 ditambah B-nya 1 ditambah C sama dengan min 2 ya. Ini plus 3, pindah ruas jadi min 3 ya.
Jadi C-nya min 2, min 3, jadi min 5. Nah, udah dapat ABC-nya. Berarti fx-nya bisa kita dapat ya. Fx-nya adalah ax kuadrat, 2x kuadrat ditambah b, x berarti tambah x min 5. Nilai di titik kritis, kita cari puncaknya dulu aja ya. X puncaknya min b per 2a ya. Min b, b-nya 1 per 2 kali a, 2 kali 2 ya. Jadi 2 kali 2, 4. Maka nilai maksimum atau nilai kritisnya ya, fungsi dari x puncak atau fungsi dari min 1/4 ya. Kita masukin substitusi 2 dikali min 1/4 kuadrat, jadi 1/16 ya. B-nya min 1/4, berarti dikurang 1/4 dikurang 5 ya. Oke, 2 dibagi 2 dikali 1/16 jadi 1/8 ya. 1/8 dikurang 1/4. 1/4 kan 2/8. Jadi min 1/8 ya. Min 5 min 1/8. Jadi min 5 1/8. Jawabannya yang C. Bisa dipahami, Indira? Bisa, Pak. Ini kamu sambil nyalin apa gimana, Indira? Iya, sambil nyatet, Pak. Oh iya. Udah? Udah, Pak. Oke, lanjut. Iya. Ini nomor 4. Oke, berikutnya nomor 4. Penyelesaian pertidaksamaan dari 2x kuadrat plus harga mutlak x lebih besar dari 1 adalah. Oke, ini pembuat nolnya kan 0 ya. Berarti batasnya kan 0. Kita cari yang sebelah kirinya. Untuk x kecil dari 0 kalau harga mutlak gitu ya. Berarti untuk x harga mutlak 2x kuadrat ini minus aja ya. Jadi minus x. Satunya pindah ke kiri aja ya. Jadi min 1 lebih besar dari 0 ya. Kita faktorkan 2x ya. 1 yang tengahnya min berarti yang besar yang min ya. 2 kali 1 ini yang min, ini plus ya. Ini lebih besar dari 0. Nah, karena lebih besar berarti pakai yang pisah ya. Oke, atau x lebih kecil dari kecil yang kecilnya, x besar dari nilai yang besar. Yang kecilnya ini min setengah dan 1 ya. Min setengah dan 1. Nah, kita iris dengan syaratnya ya. Kita iris dengan syaratnya. Berarti yang memenuhi yang ini ya. Yang kecil dari min setengah. Oke, berikutnya. Syarat berikutnya yang di x-nya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Oke, berarti tinggal lepas mutlaknya. 2x kuadrat plus x min 1 lebih besar dari 0 ya. Oke, kita faktorkan lagi. Ini 2x, berarti tanda minnya yang berpindah ya ke sebelah sini. Ini min 1 plus x min x. Oke. Sama-sama lebih besar berarti sama kayak tadi ya. X-nya lebih kecil dari yang kecil atau x-nya besar dari yang besar. Yang kecilnya ini min 1, yang besarnya adalah setengah. Nah, syaratnya lebih besar dari 0. Berarti yang memenuhi yang ini ya. X besar setengah. Oke, gabungannya berarti x kecil min setengah dan x besar setengah. Yang A. Bisa dipahami, Indira? Itu tadi kenapa lambangnya yang satu kurang yang satu lebih, Pak? Kan kalau di garis bilangan,
untuk yang dua-duanya ya. Oh, iya ya. Nah, kan di garis belakang gitu ya, min setengah sama 1, positif, negatif, positif. Yang diminta yang positif gitu ya. Kalau di sini yang lebih kecil, kamu ambil yang tengah-tengah di antara ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jadi langsung aja kalau lebih besar gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Oke, nomor berikutnya. Limit untuk T besar 0, maka limit T mendekati 0 dari bla 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 adalah oke, gimana nih? Kita samain penyebutnya aja ya. Kita samain penyebutnya. Ini limit T mendekati 0. Kita samakan penyebutnya. Ini T ya. T akar T. Berarti samain penyebutnya T akar T ya. Kali silang berarti akar T tambah T ya. Akar T ditambah T. Ini kita gabung ya. Akar T tambah T. Nah, kita gabung, ntar kita kali akar sekawan dari yang ini ya. Ini akar T plus 1 dikurang 1. Nah, sekawannya pakai yang dikali yang plus ya. Akar T plus 1 ditambah 1 dibagi akar T plus 1 ditambah 1. Oke, sama dengan limit T mendekati 0. Ini A min B, ingat A min B kali A plus B. Jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, berarti yang kanan, aku pakai per sih, nggak ada pernya ya. Oke, yang kanan berarti ini terus dulu deh ya. Akar T plus T. Nah, ini ya. T akar T. Oke, ini akarnya hilang ya. A min B kali A plus B, A kuadrat. Akarnya hilang, T plus 1 dikurang 1 kuadrat ya. Nah, gitu. Yang bawahnya akar T plus 1 ditambah 1 ya. Plus 1 dikurang 1 jadi hilang ya. Nah, T kali akar T, ini kan bisa dikali ini ya. T kali akar T, terus T dikali T kuadrat, atau disederhanain aja deh. Sorry. Ini kan B hilang ya. Sama-sama ruas atas bawahnya kita bagi T aja nih. Ya. Ini dibagi T, ini dibagi T ya. Oke, tinggal apa tuh? Akar T plus T. Nah, di bawah ada akar T nih. Di bawah ada akar T, sama-sama kita bagi akar T. Yes. Dibagi akar T per akar T. Ya. Kan tinggal ini dong, ini udah habis ya. Akar T dibagi akar T, itu kan 1 ya. Terus T dibagi akar T, jadi akar T. Ini akar T-nya habis, jadi tinggal yang bawah akar T ditambah 1 plus 1. Sampai sini ada yang kurang jelas? Tinggal kita substitusi deh. T-nya 0 ya. 1 ditambah akar 0. Ya. Yang bawah ini kan 1, 0 tambah 1. Ya. Akar 1, 1 tambah 1. Jadi 1 per 2. Ya, yang D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Pi, udah nomor 5 nih, Pi. Gimana, Pi, yang ini, Pi? Ini nomor 5 bisa dipahami kan? Ntar kalau itu nonton videonya aja, ulang lagi ya. Iya, Pak. Oke, lanjut ke nomor 6. Pak, bentar. Kenapa yang tadi? Hah? Lagi salin ya? Yang tadi. Iya. Enggak, itu
Yang di atasnya itu kan dikali akar T tambah 1 tambah 1. Itu dari Ya. mana? Sekawannya ini nih, sekawannya yang terakhir. Sekawan yang ini. Ya, sekawannya. Oh. Oke, Pak. Udah? Udah, Pak, udah. Oke, lanjut. Oke, X sama dengan itu, Y sama dengan itu. Ditanya harga mutlak X kurang Y yang mungkin, ya. X-nya kita cari dulu nih. Ini kita kali X per X aja ya. Buat menghilangkan candi penyebutnya. Ya. Jadi X sama dengan 3 ditambah 1 per 3 plus 1 per X. Kita kali X per X ya. Oke, ini jadi 3 ditambah, kan atas jadi X ya. Oke, ini 3X tambah 1 jadinya ya. 3X tambah 1. Yes. 3X tambah 1. Ini sama dengan X ya. Nah, semua ruas kita kali kiri kanan dikali 3X plus 1. Jadi yang sebelah kiri jadi 3X kuadrat ya. Atau pelan-pelan dulu deh. X dikali 3X plus 1. Ini sama dengan ini dikali 3X plus 1 juga ya. 3X plus 1. Yang sebelah kanan yang tinggal X ya. Oke, tinggal kita kalikan. 3X kuadrat ditambah X. Ini 9X. 3 kali 1. 3 ditambah X ya. Kiri kanan ada X. Bisa kita coret ya. Semuanya kita bagi 3. Terus pindah ruas ya. Jadi X kuadrat min 3X min 1. Sama dengan 0. Nah, cari nilai X-nya gimana nih? Pakai rumus kecap aja ya. X12 minus B. Minus B berarti minus 3. 3 ya. Plus minus diskriminan. B kuadrat min 4AC. Min 3 kuadrat itu 9. Dikurang 4 kali 1 kali min 1. Berarti ditambah 4 ya. Per 2A. 2 kali 1. Berarti X12-nya 3 plus minus akar 13 ya. Per 2. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, dengan cara sama, Y-nya juga bisa kita hitung seperti yang tadi ya. Y-nya kita kali Y per Y. Ya. Berarti Y sama dengan ini naik pada 3 ditambah 1 per pelan-pelan 3 ditambah 1 dibagi Y-nya naik. Jadi ini dikali Y per Y ya. Ini Y dikali Y per Y langsung aja ya. Y ini 3 1 per 3Y tambah 1 ya. Lalu yang bawah ini. Yang bawah ini dijadiin jadi sama dengan 3 ditambah Y dibagi ini 3Y kali ke atas ya. 3 dikali 3Y jadi 9Y plus 3 ditambah 1 yang ini ya. 9Y plus 3, 3 dikali 3Y plus 1 ya. Plus 1. Terus 3Y plus 1-nya dinaikin ke atas aja ya. 3Y plus 1. Ada yang bingung nggak ini? Oke, semuanya kita kali, ini 9Y plus 4 ya. 9Y plus 4, semuanya kita kali 9Y plus 4, jadi Y dikali 9Y plus 4, terus sama dengan 3 dikali 9Y plus 4, ya. 3 dikali 9Y plus 4, ditambah ini ya, 3Y kuadrat plus Y ya. Oke, ini 9Y kuadrat. Aduh, ada yang salah nggak nih? 9Y kuadrat
plus 4Y. Ini 27Y ditambah 12 ditambah 3Y kuadrat plus Y. Kayaknya ada yang salah nih. Oke, ntar dicek telitinya deh ya. Ini ada yang kurang teliti. Bentar ya. Ini hasilnya pasti sama ya. Hasilnya sama-sama ini ya. Hasilnya akhirnya akan sama. Y kuadrat min 3Y min 1 ya. Sama dengan 0. Jadi si Y-nya sama juga ya. 3 plus minus, ini ntar kamu cek dulu lagi ya. Ada yang kurang teliti. Sini nih. Ya. Karena bentuk ini hasilnya sama ya. Walaupun di bawahnya di sini kayak gini ya. Y sama dengan 3 plus minus, ya sama kayak bentuk yang X, akar 13 per 2. Nah, yang ditanya itu harga mutlak dari X min Y, ya. Harga mutlak dari X min Y. Karena dua kemungkinan, karena pakai plus minus ya. Si X-nya bisa sama dengan Y, atau X-nya tidak sama dengan Y, ya. Kalau X sama dengan Y, kan berarti harga mutlak X kurang Y-nya 0 ya. Kalau X tidak sama dengan Y, kita tinggal yang satu, harga mutlak X min Y-nya jadi 3, yang satu plus D ya, akar 13 per 2, yang satunya minus. Berarti ditambah ya. Ditambah kan dikurang minus 3 plus akar, dikurang, yang satu lagi minus gitu ya, 3 minus akar 13 per 2. Nah, 3 sama 3-nya coret ya. Akar 13 tambah akar 13, 2 akar 13 dibagi 2. Ya. Jadi ini akar 13. Karena yang dijawab nilai yang mungkin berarti yang 0 aja. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Indira gimana, Indira? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Suatu suku banyak. AX pangkat 3 ditambah 2X kuadrat tambah 5X tambah B. Dibagi X kuadrat min 1 menghasilkan 6X plus 5. Ini menghasilkan sisa ya. Sisanya 6X plus 5. Maka nilai A tambah 3B sama dengan apa? Ya, kalau dibagi ini, sisanya kan 1 derajat lebih rendah ya. Berarti si AX pangkat 3 ditambah 2X kuadrat tambah 5X tambah B ya. Itu kalau X kuadrat min 1. Ini misalnya hasil baginya MX plus N ya. Sisanya berarti ditambah 6X plus 5 ya. Oke, kalau ini yang sebelah kanan kita kali ini ya. Berarti MX, yang depan kali depan dulu ya. X kuadrat kali ini, MX pangkat 3. X kuadrat kali N, berarti NX kuadrat ya. Min 1 kali ini, min MX, min 1 kali N, min N ya. Ditambah 6X plus 5. Oke, yang pangkat 3 cuma 1 ya. NX kuadrat, nah yang X itu ada ini kan. Berarti 6 kurang M ya. 6 kurang M kali X. Lalu konstantanya 5 dikurang N ya. Oke, M-nya ketahuan A. Nah, ini N. Yang koefisien kuadrat ya. Berarti si N-nya sama dengan 2 ya. Kita cari M-nya, koefisien X ya. Berarti 6 dikurang M sama dengan 5. 6 dikurang berapa? 5. Berarti M-nya 1 ya. N-nya 2, M-nya 1. Yang ditanya nilai A tambah 3B. Ini konstanta udah ada nih ya. Konstanta 5 dikurang N ya. 5 dikurang N itu sama dengan B. Ya kan? N-nya 2. 5 dikurang 2 berarti B-nya 3 ya. B-nya 3. Nah, tadi A-nya kan koefisien X kuadrat ya. A sama dengan M ya. A sama dengan M berarti A-nya sama dengan 1 ya.
A-nya 1. Oke, yang ditanya A ditambah 3B. A ditambah 3B berarti A-nya 1 ditambah 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Jadi 1 tambah 9, 10. 1 tambah 9, 10. Yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ngopi dulu, ngopi. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Himpunan penyelesaian dari ini ya. Syarat dalam akar itu harus besar atau sama dengan 0. Berarti syaratnya X-nya harus besar sama dengan 0. Yang ini X besar sama dengan 4 ya. Oke, ruas kiri, ruas kanan kita kuadratkan aja ya. X sebelah kirinya X min 4. Lalu lebih kecil dari X dikali X min 4 ya. Terus karena X-nya positif ya, besar dari 4, ini berarti bisa dibagi nih, ruas kiri, ruas kanan ya. Nah, bisa dicoret. Kita kuadratkan lagi ya, kita kuadratkan lagi, berarti sebelah kiri akarnya hilang. Yang sebelah kanan kita kuadratkan, jadi X kuadrat 2 kali 4, 8X ditambah 4 kuadrat ya, 16. Oke, kita pindahkan ke kanan semua ya. Kita pindahkan ke kanan semua. X kuadrat min 8 min 1, jadi min 9X, 16 tambah 4, jadi 20 ya. Besar dari 0, kita lihat dari sebelah kanan ya. Kita faktorkan 20 itu 4 kali 5 ya. Minus ya. Ini lebih besar, berarti pisah ya. X lebih kecil dari bilangan yang kecil atau X besar dari yang besar ya. Jadi kecil dari 4 atau X besar 5. Nah, irisan dengan syarat ya. Kan besar 5 kalau pakai garis bilangan D ya. Ini 0, 4, besar 5. Semuanya lebih besar. Ya. Besar 5, besar 4, besar 0. Ya. Jadi irisannya yang besar 5 ya. Ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Indira masih on, Indira? Masih, Pak. Masih ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Suatu barisan geometri. Barisan geometri. 3 suku pertamanya A, B, B kuadrat. Jika A dan B itu akar-akar dari persamaan ini. Ini akar-akar ya. Maka suku keempat dari barisan dan nilai K. Jadi yang tanya suku keempat dan K ya. Oke, kalau barisan geometri kan rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama ya. Atau suku ketiga dibagi suku kedua ya. Oke, sama-sama kita bagi B, ya kan? Terus sama-sama dibagi B lagi. Nah, satu-satu ya. Berarti si A-nya sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1. Oke, setelah dapat A, ngitung apa lagi nih? Dari sini aja nih, ya. Dari persamaan kuadrat kan A sama B kan akar-akar dari sini ya. Kita bisa hasil kali akar ya. Hasil kali akar X1 kali X2. Karena akar-akarnya A dan B, berarti kan A kali B ya. Hasil kali akar C per A, berarti 6 dibagi 2 ya. 6 dibagi 2. Itu kan 3 ya. Karena A-nya 1, berarti B-nya sama dengan, kan A-nya 1 ya. Berarti B-nya sama dengan 3 ya. Oke, A-nya dapat, B-nya dapat.
Apa yang bisa dicari? Suku keempat bisa dicari ya. Suku keempat A kali R pangkat 3. Ya. Rasionya kan berarti B dibagi 1, 3 ya. A-nya 1 dikali 3 pangkat 3. Suku keempatnya berarti 3 pangkat 3, 27 ya. Antara A sama B. Yang ditanya lagi K-nya. Nah, K itu kan hubungannya sama jumlah akar ya. Jumlah akar. Jumlah akar adalah akarnya A sama B, berarti A ditambah B ya. Min B per A. Min B, B-nya K, A-nya 2 ya. A tambah B, tadi A-nya 1, B-nya 3. Ya. Berarti 1 tambah 3 sama dengan min K per 2. Min 2-nya kali silang ya. Berarti K-nya adalah 4 dikali min 2. Berarti min 8 ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui balok ABCD EFGH, AB-nya 6, BC-nya 8, BF-nya 4, AB-nya 6. Terus BF-nya 8 ya. Terus tingginya 4 ya. Oke. ABCD. Baik banget ini gambarnya. EFGH. Ya. Ini 6, 8, sama 4 ya. Misalkan alfa adalah sudut antara AH dan BD. AH ini ya. BD. Nah, sudut antara AH dan BD ya. Ini alfa, yang ditanya cos 2 alfa ya. Kita buat aja garis yang sejajar sama AH melalui B ya. Berarti BG ya. Garis yang sejajar AH melalui B ya. Berarti sudutnya ini nih alfa nih ya. Kita buat segitiganya, segitiga BDG ya. BDG. Oke, segitiga BDG. Segitiga BDG. Nanti kita pakai aturan cosinus ya. Aturan cosinus. Ini alfa kan. Cos alfa kan kuadrat sisi yang mengapit ya, jumlah kuadrat sisi yang mengapit. Berarti si BD sama BG ya. BD kuadrat ditambah BG kuadrat dikurang sisi seberang, kuadrat sisi seberang. Itu DG ya, DG kuadrat. Dibagi 2 dikali BD dikali BG ya. Nah, kita cari dulu BD-nya. BD kan ini Pythagoras 68 ya. BD 6, 8, 10 ya. Langsung aja ya, triple Pythagoras. BD itu 10. Lalu BG 8 sama 4 ya. 8 sama 4 BG 8 sama 4 kan kelipatan 4 ya. Kita bagi 4, ini kan 2 sama 1 kan. Ya. BG 4-nya keluar ya. 4 akar dari jumlah kuadrat 2 sama 1 kita pakai ya. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. 4 tambah 1 jadi 5. Jadi BG adalah 4 akar 5. Lalu BD, BG, DG. DG ini ya, 6 sama 4. Kelipatan 2 berarti ini bagi 2, 3 sama 2 ya. Berarti si DG, 2-nya keluar. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. 9 tambah 4, 13. Berarti 2 akar 13. Oke, tinggal kita masukin. Ya. BD kuadrat. Ini, BD 10 kuadrat, 100 ya. BG kuadrat, 16 kali 5, 80. DG kuadrat, 4 kali 13, 52 ya.
Dibagi 2 dikali BD-nya 10 dikali BG 4 akar 5. Oke, 80 kurang 52, 28 ya. 128 dibagi, ini berapa nih? 2 kali 4 ya, 80 ya. 80 akar 5. Sama-sama dibagi 16 ya. Dibagi 16, ini 8, ini 5 akar 5. Oke, cos alfanya dapat. Cos alfa dapat. Cos 2 alfa gimana caranya? Ayo, ada yang masih ingat rumus cos 2 alfa? Cos 2 alfa. 2 cos kuadrat alfa dikurang 1 ya. Berarti 2 cos alfanya udah ada. 8/5 akar 5 kuadrat dikurang 1. Oke, 5 akar 5. 25 kali 5, 125. Dibagi sini 125 ya. 8 kuadrat 64 kali 2, 128 ya. 1 itu 125 per 125. 128 dikurang 125, 3 dibagi 125. Oke, jawabannya yang E. Silakan kalau ada yang belum jelas. Jelas, Pak. Step-stepnya gimana, Pi? Nindira? Jelas kok, Pak. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor. Ini udah disalin? Udah, Pak. Oke, lanjut ya. Ada vektor A diketahui. Vektor B diketahui. Vektor C, proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B. Nah, vektor D itu memiliki panjang yang sama dengan vektor C. Nah, berarti si D sama juga proyeksi dari vektor A terhadap vektor B ya. Oke, berarti si panjang vektor D ya, panjang vektor D itu sama juga, berarti dot dari vektor A dan B ya, proyeksi ortogonal ya, dibagikan terhadap B, berarti panjang vektor B ya. Oke, vektor D panjang itu kan akar, saat ini masing-masing dikuadratin ya, jumlah kuadrat 2 kuadrat. Nah, bisa dihapus. Nah, 2 kuadrat jadi 4 ya, tambah 1 ditambah X dikuadratkan ya. Sama dengan, kalau dot kan tinggal dikali masing-masing koefisiennya ya. 4 kali 4 itu 16, min 12 kali 2, min 24, min 6 dikali min 4, berarti plus 24. Dibagi panjang vektor B ya. Oke, sama. Berarti akar 4-nya kita kuadratkan itu 16, 2 kita kuadratkan 4, ditambah 4 dikuadratkan 16 ya. 4 tambah 1, 5. Berarti ini akar dari X kuadrat tambah 5 ya. Min 24 tambah 24 ini bisa dicoret ya. 16 dibagi 20 tambah 16, 36. Akarnya 6 ya. 16 dibagi 6 dibagi 2 aja ya. 8/3. Nah, terus kita kuadratkan aja ya. Kuadratkan kanan kiri. X kuadrat tambah 5. 8 kuadrat itu 64. 3 kuadrat 9 ya. Berarti si X kuadrat sama-sama dikurangi 5 ya. 5 itu kan kali 9, 45 ya. Berarti 64 kurang 45 per 9. Berapa tuh? 19. Berapa? 19 ya? 19 per 9. Berarti X-nya kita akarkan ya. Plus minus akar
19 dibagi 3 ya. Yang ditanya, nilai X yang memenuhi. Oh, ya udah ini ya. Bisa plus, bisa minus. Yang C ya. Ada yang tanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor berikut. Misalkan salah satu dari akar X min 5 X kuadrat min 2KX plus K min 4 bernilai 2. Salah satunya lebih dari 2, sorry ya. X satunya lebih dari 2. Salah satu akar lagi kurang dari 1. Berarti X 2-nya kurang dari 1 ya. Maka himpunan semua bilangan K yang memenuhi. X1 lebih besar dari 2. X2 kurang dari 1. Nah, gimana nih? Berarti si X1-nya itu kan juga kurang dari 1 ya. Besar dari 2. X1-nya berarti tadi dari 1. Oke. Ini kita balik aja sama juga nih X2 nih X1 ya. X1-nya kurang dari 1, X2-nya besar dari 2. Berarti kurang dari 1, 1 itu kurang dari 2, 2 itu kurang dari X2 kan? Ya. Kan sama aja saya balik X2 X1 ya. Oke. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama si 1 itu bisa di antara X1 dan X2. Kemungkinan yang kedua, X1 itu, 2 itu di antara X1 dan X2 ya. Nah, kalau satunya pindah ruas ke kiri, berarti kan X1-nya min 1 itu kecil dari 0 ya. Satunya pindah kanan, berarti X2 min 1-nya juga lebih besar dari 0 ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Kalau kita kaliin, ya X1 min 1, X2 min 1, ya positif. Negatif dikali positif jadi negatif kan. Nah, ini kita kalikan X1 kali X2, terus min X2 min X1 ya. Minnya kita keluarin, X1 tambah X2. Lalu min 1 kali min 1 jadi plus 1. Itu negatif ya. Nah, kita lihat dari persamaan kuadrat yang diketahui, X1 kali X2 itu kan C per A ya. Berarti K min 4, C-nya kan, dibagi A-nya K min 5 ya. Penjumlahan minus B per A, berarti minusnya hilang ya. 2K dibagi K min 5 ditambah 1. Kecil dari 0. Nah, kalau kita samakan semua penyebutnya jadi K min 5, ya, berarti K dikurang 4, dikurang 2K, satunya jadi K min 5 ya. Ini kecil dari 0. Oke, tinggal kita hitung. K sama K coret ya. Jadi, min 2K min 9 ya. Ini K tambah K min 2K, sorry ya. K ditambah K min 2K habis ya. Oke, min 4 min 5. Jadi min 9 dibagi K min 5. Kecil dari 0. Negatif dibagi apa yang jadi negatif? Dibagi positif ya. Berarti K min 5-nya itu positif. Berarti si K-nya min 5 pindah ruas, jadi K lebih besar dari 5. Oke, ini kemungkinan yang pertama ya. Kita lanjut yang kedua. Duanya pindah ruas. Nah, sama prosesnya seperti yang pertama. Berarti X1 min 2 dikali X2 min 2 itu lebih kecil dari 0. Berarti X1, X2 ya, dikurang. Ini kan masing-masing 2 ya. 2 kali X1 tambah X2 ditambah 4 ya. Min 2 kali min 2. Kecil dari 0. Nah, sama. Kita samain penyebutnya aja ya langsung. K min 5. X1 kali X2-nya tadi K min 4. Ini dikali 2 ya. Berarti min 2
dikali tadi min 2K ya, jadi min 4K. Ditambah 4 kali K min 5 ya, 4K min 20. Kecil dari 0. Oke, min 4K sama plus 4K bisa dicoret ya. Jadi tinggal K min 4 min 20 min 24. Ini K min 5. Lebih kecil 0. Oke, kecil berarti di antara ya. K-nya di antara, ini kan pembuat nolnya positif 5 dan 24. Nah, irisan dari yang pertama dan yang kedua, dapatnya yang ini ya. Yang kedua. Karena kan yang kedua memenuhi besar dari 5 ya. Jadi jawabannya yang K di antara 5 dan 24. Yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Indira gimana Indira? Jelas, Pak. Ngalinnya udah selesai? Udah, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Yes. Nah, koefisien dari ini. Yuk, gimana caranya? Yuk. Kalau pangkat 6 kan ada 7 suku ya, ada 7 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tengah-tengahnya berarti yang suku yang keempat ya. Suku tengah yang keempat. Yang keempat itu kalau kita pakai yang pakai lambang K deh, berarti ini K-nya 3. Masih ingat pakai kombinasi ya? Masih ingat nggak? K-nya 3. Karena K-nya 3, kombinasi 3 dari 6 nih, pangkatnya 6 ya. Terus yang 3-nya pangkat 6 kurang 3 ya. Dikali ini minus 2x pangkat 3 ya. Kalau di sini 6 kurang 3 kan 3 ya. Di sini yang belakang pangkat 3. Kombinasi 3 6. 3 terakhir dibagi 3 awal ya. 3 kali 2. 3 pangkat 3 27. Min pangkat ganjil min ya. Min 8 x pangkat 3. Oke, tinggal kita hitung. 6 sama 6 coret ya. Ini hasil pasti min ya. Antara D sama E. Ini 20. Ini 2000-an lebih ya. 2000-an kali 20. Ini 2160 nih. Jawaban yang E ya. 4320. Yang ditanya koefisiennya aja ya. Ada yang kurang jelas? Itu K-nya kenapa 3, Pak? K-nya 3. Kan makin turun dia. Ntar kan mulai dari pangkat 7. Pangkat 6 sorry ya. Pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3. Iya nggak? Iya. Kalau mau dari 0 juga boleh. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Boleh juga ya. Bisa dipahami, Indira? Bisa, Pak. Pi, gimana, Pi? Paham, Pak? Gampang yang ini ya? Enggak juga. Ya, karena jarang-jarang ngerjain gini kan. Kalau biasa sebenarnya nggak susah nih. Oke. Lanjut kita. Lanjut, Pak. Sip. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X. Dan garis X sama dengan A serta Y sama dengan 0. Ya.
Oke, kira-kira ini kan ada X sama dengan A, ini bisa positif, bisa negatif ya. Oke, kita yang X, yang A-nya negatif dulu deh. Ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya, kira-kira gitu ya. Garis Y sama dengan 0 itu kan sumbu X. Ini X sama dengan A. Ini yang A-nya negatif dulu ya. Berarti persamaan daerahnya ini ya. Oke, luasnya adalah integral dari kanannya negatif dari A sampai 0. Ini di bawah sumbu X berarti minus ya. 3X pangkat 3 plus 2X dx. Nah, luasnya 1 di sana ya. 1. Kalau minus ini kita keluarin aja minusnya jadi dibalik ya. Jadi 0 sampai A dibalik ya. Sorry, kita balik aja. Kita balik dari 0 sampai A, kita integralin. X pangkat 3 jadi X pangkat 4, jadi 3/4 ya. Jadi ini jadi X kuadrat, 2 dibagi 2, 1 ya. Minusnya kita balik jadi dari 0 sampai A ya. Ini sama dengan 1. Fungsi A dikurangi fungsi 0. Karena ini ada X semua, fungsi 0, 0 ya. X-nya kita ganti A, 3/4 kali A pangkat 4 ditambah A kuadrat ya, sama dengan 1. Oke. Kita kali 4 semua aja biar nggak pecahan ya. A pangkat 4, 3 ya. Ditambah 4A kuadrat, ini kan 1 kali 4, 4 pindah kiri ya. Min 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya. 3A kuadrat dikali A kuadrat. Oke, 4 itu bisa 4 kali 1 atau 2 kali 2. Tapi cari yang selisihnya 4. Berarti 2 sama 2. Ya. Karena plus berarti yang 6 plus ya. Yang ini min. Sama dengan 0. Oke. A kuadrat itu kan selalu positif ya. A kuadrat selalu positif. Berarti yang ini kan nilai selalu positifnya. Ya. Nah, sekarang ini 3A kuadrat sama dengan 2. Ya. 3A kuadrat sama dengan 2, berarti A kuadratnya sama dengan 2/3. Kita butuhnya A yang negatif kan? Berarti A-nya adalah minus akar 2/3 ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau A-nya positif, ini sumbu X ya. Oke, berarti adanya di atas ya. Ini 0, ini kurvanya, ini A-nya positif ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, A-nya untuk yang positif. Berarti luas adalah dari 0 sampai A ya. Integral dari 3X pangkat 3 plus 2X dx sama dengan 1. Ini kan mirip sama ya. Sama bentuk yang kiri sama ya. Berarti yang untuk di sini ntar diintegralin dapat A-nya adalah akar dari 2/3 ya. Yang ditanya jumlah semua nilai yang mungkin, ya udah yang 1 minus, yang 1 plus ya. Total A, A1 tambah A2. Min something ya. Min something ditambah something ya. Jadi 0 ya. A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Pak. Ya. Itu yang A kuadrat plus 2 bukannya harusnya A kuadrat min 2? Kenapa? A kuadrat? A kuadrat min 2 yang di persamaannya. Yang 3 A pangkat 4 plus 4A min 4. Terus bawahnya kan 3A kuadrat min 2 sama A kuadrat plus 2. Harusnya bukannya min 2. Iya plus 2. Lupa enggak? Bener. Ya kan yang diminta yang plus I-nya. Kalau dari sini belakang sama depan sama belakang kan plus 6. Yang ini min 2. Ya.
Oke nggak ini? Iya, Pak. Oke, lanjut kita. Lanjut, Pak. Hubungan yang benar antara matriks A, wah ini agak gampang. Matriks B, B sama dengan 2A. Oke, coba-coba aja. 1, B-nya 2 kali A. B-nya 2 kali A. Betul nggak? 2 kali A, 2 dikali ini, 2 min 4, 4, 2. Nah, benar nggak? Salah ya. Ini udah beda. Sininya beda ya. Berarti 1 salah ya. 1 salah, 3 salah. Kita cek 2. A-nya B inverse. B inverse 1 per 2 kali 2, 4 dikurang 4 kali min jadi tambah ya. Terus ditukar ke 4 ya, 2 min 4. 4. Oke, 1/20. 1/20 ini kelipatan 2. Jadi dibagi 2 ya, 1/10. 1 min 2, 2, 1. Wah, ini salah. Harusnya yang B itu 10A inverse ya. Jadi yang 2 salah ya. 4 pasti benar ya. Jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, Pi. Ada yang tanya, Pi? Jelas, Pak. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Oke, terima kasih, Lutfi, Indira. Nanti saya kirim rekamannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.